Dalam gelaran IMS 2021, Toyota bawa banyak model mainstream seperti Sienta, Innova, Cross, Corolla Cross, Avanza, Rush, Fortuner, dan bermacam lainnya. Tapi mereka juga bawa satu model yang cukup unik dan bertenaga baterai. Ini dia Toyota C-Pod. Ini dia Toyota C-Pod. Dia sebuah EV, electric vehicle yang super compact, ultra compact. Apapun itu sebutannya, sangat kecil. Panjangnya itu ya paling 2,5 meter, 2490 mm, lebarnya sekitar 1,3 meter dan tinggi 1,5 meteran. Lumayan futuristis dan dimensi kecil ini mungkin dia cocok di daerah-daerah yang sempit gitu jalannya. Dari desain yang futuristis ini pula, dia punya teknologi yang ya cukup kekinian lah. Di sini ada lampu LED dan ini wipernya cuma satu tapi cukup untuk menyeka kaca semuanya. Lalu yang uniknya lagi itu kacanya, jendelanya. Kayak kembali lagi ke masa lalu di mana si jendelanya digeser atau ditarik mungkin karena untuk menghemat daya listrik. Bicara soal daya atau tenaga, berdasarkan spesifikasi Toyota Global, dia dipersenjatai motor listrik menggerakkan roda belakang di poros belakang dengan kekuatan sebesar 12,3 horsepower aja. Tapi ya mungkin itu cukup untuk membawa bodi yang kecil ini gitu. Motor listrik itu dengan kombinasi baterai yang ada di lantai bisa membawa Toyota C-Pod berjalan sejauh hingga 150 km dari satu kali pengisian. Cukuplah untuk membawa dia keliling kota gitu. Dan untuk diketahui, Toyota C-Pod ini belum dijual kepada publik. Yang bikin si Toyota C-Pod ini makin lucu, dia tuh si panelnya. Bisa didengar nggak? Bempernya semua dari plastik. Itu bertujuan untuk mengurangi bobot agar lebih efisien dalam pengantaran dayanya. Terus peleknya juga kecil. Pakai dop, ada pelek kalengnya lagi, dia berukuran 13 inci. Dan ini atapnya juga plastik gitu. Permukaannya kasar, hitam kasar gitu. Jadi mayoritas dari panel bodi itu plastik. Kita lihat langsung ke dalamnya aja ya. Dimensinya bikin saya merasa gantis gitu. Karena kecil banget. Dan digoyangin dikit, goyang. Tapi ya, ini mobil kecil yang mungkin bukan untuk kecepatan tinggi, ya pasti bukan untuk kecepatan tinggi dan lebih ke perkotaan gitu. Di sini kita bisa lihat ada AC, model knop putar, terus ada yang lucunya itu tombol transmisi, ada drive, neutral, sama reverse, itu doang. Di sini ada panel instrumen yang sepertinya digital ya, panel instrumen digital yang cukup sederhana juga, dan ada soket listrik USB dan colokan 12 volt. Tapi sebenarnya kerasa cukup lega juga ya. Ruang kepala tinggi banget nih. Saya 172 tambah sekitar 5 lah. Dan masih nyisa banyak nih. Ruang tangan segala macam karena dia nggak ada konsol tengah. Paling bersenggol sama sebelah. Dan uniknya agak minimalis ya. Agak terasa tradisional dalam arti fitur-fitur tombol-tombolnya tuh sedikit gitu. Dan nih lihat. Kacanya digeser dan dijangkarkan di kail gitu, udah cukup sederhana. Karena dia baterainya di bawah nih, lantainya pun bisa rata. Paling ada cup holder aja yang menghalangi, tapi sebenarnya dari kanan ke kiri itu, lihat, semudah itu karena kecil dan lantainya rata, nggak banyak yang mengganggu gitu. Kita balik lagi. Iya. Praktis. Mungkin perlu barang bawaan. Masih ada bagasi yang mungkin sekitar 2 atau 3 ransel besar masih masuk sini. Kita lihat aja ya langsung. Sekarang kita coba lihat ke bagian bagasinya. Ya cukup lah ketika untuk komutasi yang jarak-jarak pendek sekitar paling bawa 2 atau 3 ransel besar masih cukup lah ini. Seperti kebanyakan kei-car gitu. Bodinya tuh tinggi gitu. C-Pod ini sendiri ketika dipakai di jalan-jalan di daerah urban yang benar-benar sempit,
atau jalan-jalan yang padat, mungkin akan menarik di suatu hari nanti ketika Toyota memang sudah menjualnya. Nah, tapi kalau emang dijual nih, Anda mau bayar berapa sih kira-kira untuk EV yang kecil, bertenaga 12,3 horsepower kurang lebih, tapi kabinnya pun tinggi dan ia tidak benar-benar terasa sempit gitu. Komen di bawah ya. Untuk berita selanjutnya, jangan lupa untuk kunjungi website kami di otto.com, carvaganza.com, zignews.co.id, dan jangan lupa juga untuk komen, subscribe, dan like video kami. Sampai jumpa!